Pengarang kitab Tafsir Al-Bukhari mengatakan sesungguhnya kebanyakan dari rahasia itu diketahui tapi tak perlu dibahas. Contohnya rahasia takdir. Seandainya pun ada rahasia itu dikasih tahu di dalam ilmu rohani ke masyaikh, tapi gak boleh dibahas secara rinci. Ya, takut kita tergelincir. Iblis, contohnya ini, iblis ketika ia mengelak untuk tidak menghormati Adam, dia berkelit dengan hakikat takdir. Coba, apa kata iblis? Ketika ditanya, ya iblis, kenapa engkau tidak menghormati Nabi Adam? Apa jawab iblis? Ini kan takdirmu ya Allah. Kan kau yang mentakdirkan aku tidak menghormati iblis. Kau yang mentakdirkan aku seperti ini. Coba. Ini ciri orang yang kufur kepada takdir, menyandarkan keburukan kepada Allah. Ya, enggak boleh kita sandarkan keburukan kepada Allah. Maka di dalam Al-Hikam itu Bapak Ibu, di situ ada hikmah yang sangat dalam. Salah satunya mengenai takdir ini juga disebutkan. Ketika seseorang hamba buat dosa, buat jahat, lalu dia bermohon istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Apa Allah katakan? Wahai hambaku, akulah yang mentakdirkan engkau berbuat dosa, tapi karena engkau memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosamu. Tapi ketika seorang buat jahat, lalu dia katakan seperti iblis tadi, kan kau yang mentakdirkan aku ya Allah jadi orang jahat. Apa kata Allah? Ya. Allah katakan, hei hambaku, kau kan kasih akal. Apa kau enggak berakal? Apa kau enggak berotak? Kata orang Medan begitu. Apa enggak ada otak kamu katanya? Kenapa? Kan udah aku kasih akal. Kamu kan tahu mana baik buruk. Kan aku sudah larang jangan minum khamar. Kan sudah larang jangan mencuri. Pernah rupanya aku suruh kau mencuri? Kan enggak pernah. Nah, ketika kau mencuri, kenapa kau salahkan aku? Emang kau tak berakal. Awas kau ajak kau nanti. Coba. Jadi pilih yang mana? Pilih yang tobat. Bisa dipahami ini Pak? Jadi jangan sandarkan keburukan kepada Allah. Allah itu tidak ditanya amma yang apa yang dia lakukan. Yang ditanya adalah hamba. Ya. Ini hati-hati, terjebak dalam kalau udah tinggi ilmunya, ada orang yang tinggi ilmunya, tapi terpeleset dalam takdir ini Pak. Ya, hati-hati. Dengan begitu dia kufur dan diusir dari sorga. Sebaliknya Nabi Adam selalu menimpakan kesalahan pada dirinya. Ketika dia makan buah khuldi, dia merasa berdosa. Apa dia katakan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kamilah yang zalim, kamilah yang buat dosa. Ampunilah kami wahai Tuhan kami. Apa beda iblis sama Adam? Iblis buat dosa, buat salah disandarkannya ke Allah, diusir dari surga. Adam buat salah, buat dosa, dia mohon dari awal sudah Allah kasih tunjuk, ini yang bahagia, ini yang celaka. Ya. Jadi kalau ada orang menyandarkan keburukan kepada Allah, itu ciri orang yang kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada takdir, qadar. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka yang wajib kata beliau, fal wajibu ala kulli muslim alla yatafakkaru fi sirril qadar. Maka wajib bagi seorang muslim tidak usah berpikir tentang hakikat takdir. Tidak usah dipikirkan. Supaya apa? Agar tidak tergoda. Li'an la yatashawwasa alaihil amru. Supaya tidak was-was, tidak tergoda dan tidak terpleset menjadi jindik. Tinggi ilmu belajar, diingatkannya kita Pak. Hati-hati membahas takdir ini, nanti terpleset jadi jindik. Orang-orang hakikat banyak yang kena di sini. Ya, mendalami menurut tasawuf. Udah semua yang takdirkan Allah, dia pandang Allah semua. Terpleset Pak. Jadi dia buat dosa, enggak dianggapnya
nggak masalah. Mohon maaf. Di Jawa itu kata seseorang, ketika saya pernah satu bis sama seorang mantan apalah dulu katakan bekas pesantren lah ya. Beliau katakan di daerah saya Ustaz itu ada yang ketika kadang-kadang kiai itu menjinahi santrinya, dia merasa nggak berdosa katanya, dan santrinya manut aja. Oh ini luar biasa. Saking manutnya melakukan kejahatan. Inilah orang terjebak kepada pemahaman iblis tadi. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ini beliau sudah ingatkan kepada kita. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru yang wajib bagi seorang muslim dan mukmin adalah yakin bahwa Allah adalah Maha Bijaksana. Nah, ini yang perlu diyakini. Apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Maka orang beriman ini ajibtu li amril mukmin. Orang beriman ini urusannya sangat mengagumkan. Di mana mengagumkannya? Kalau dia ditimpa musibah, dia istighfar mohon ampun, dia sabar. Jadi semua urusannya jadi baik. Ketika dia sabar, dibalas Allah dengan kebaikan yang banyak. Ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur. Hadza min fadli rabbi. Ya Tuhanku, ini karunia darimu, seperti Nabi Sulaiman. Nah, jadi di mana yang buruk? Enggak ada. Nah, kebijaksanaan Allah itu sebenarnya segala yang Allah berikan kepada kita, kalau kita pandang dengan pandangan Allah, kalau kita pandang dengan Al-Quran dan Sunnah, enggak ada yang buruk. Allah tidak pernah memerintahkan yang buruk. Innallaha la ya'murukum bil fahsya. Allah tak pernah nyuruh yang buruk dan tak pernah memberikan yang buruk kepada hamba-Nya yang beriman. Itu harus diyakini, Pak. Kalau ada musibah, itu bukan untuk keburukan, untuk mendidik kita supaya sabar. Kalau ada kebaikan, kenikmatan, itu bukan istidrak, untuk mendidik kita supaya tetap bersyukur. Maka karomah para wali itu bukan untuk istidrak, karomah itu untuk menambah yakinnya seorang wali kepada Allah. Tapi kalau menjadi sombong, jadi istidrak, jadi iblis tadi. Maka beliau mengatakan, ya, seperti itu. Yang harus diyakini seorang muslim adalah bahwa Allah itu maha bijaksana. Ya, itu yang harus diyakini. Segala sesuatu yang terjadi, yang terlihat oleh manusia di muka bumi ini, seperti kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dosa-dosa dan sebagainya, itu rahasia Allah. Allah maha bijaksana. Adalah perwujudan dari kemahakuasaan Allah dan hikmahnya. Karena Dia maha kuasa atas segala sesuatu.